Hari ini gue kedatangan seorang stand up comedian asal Indonesia Timur. Ini dia Abdur Arsyad. Di sini Abdur bercerita bagaimana waktu kecil ia harus tinggal dengan kakek dan neneknya. Sampai ia merasakan titik terendah pertama dalam hidupnya ketika harus kehilangan kakeknya. Dan pada momen itulah Abdur mulai berdamai dengan sang ayah. Di sini Abdur juga akan bercerita secara lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika dia patah hati dan bagaimana Tuhan memakai situasi tersebut untuk merubah jalan hidupnya sampai sekarang. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ingetin dulu kepada kalian semua yang suka banget sama channel ini. Kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan membeli merchandise kita ya. Di sini ada official merchandise yang lagi gue pakai sekarang ini. Hoodie tetangga kamu. Dan langsung aja di sini ada QR code dan lu bisa dibawa ke homepage kita untuk official shop kita di Tokopedia. Atau kalau misalnya kalian mau langsung ke Tokopedia dan search DMN official merch. Tapi kalau misalnya kalian juga ngerasa channel ini merubah hidup kalian dan kalian pengen nge-support kita, langsung aja di bawah situ selain subscribe kalian bisa cek ada yang namanya super thanks. Nah itu tinggal diklik aja dan kalian bisa memberikan kita your thanks. Well, really apapun berapapun nominalnya itu akan support channel YouTube kita banget untuk kita memberikan selalu konten-konten yang terbaik buat kalian semua. Dan sekarang langsung aja ini dia tetangga kita yang jauh-jauh dari timur, dari Larantuka. Ini dia Abdur. What's up Dur? Baik bang. Dur, thank you banget ya udah mampir ke Daniel Tetangga Kamu. Sama-sama bang. Ini literally Daniel tetangga kamu tapi sayanya ada di Depok. Kita tetangganya jauh banget kita. Jakarta Utara sampai di selatannya sananya lagi saya Depok. Tapi lumayan lah. Saya baru datang ke Jakarta Utara nih berasa, maksudnya untuk dalam waktu yang lama ya. Maksudnya datang kemudian lihat. Berasa vibes-nya Kota Kupang. Oh gitu? Iya. Karena deket laut gitu ya? Iya. Angin lautnya, panasnya, mirip-mirip lah. Iya. Cuman di sini panasnya nggak bikin hitam ya. Iya juga sih, gak tahu ya. Iya, saya ngelihat kayak orang-orang kayak nggak terlalu hitam-hitam kok. Kami yang di sana antri bensin 5 menit aja hitam ya. Enggak, itu matahari ketutupan polusi kalau di sini. Oh iya. Kalau di Kupang, wah bersih gitu kan. Dia langsung direct gitu. Wah, ada bagus juga nih polusi ini. Dur, gue excited banget sih ngobrol sama lo sekarang ini karena ngikutin perjalanan lo kayaknya wow, cerita hidup lo itu benar-benar luar biasa banget. Perjuangan lo, actually dari masa kecil lo, perjuangan lo sampai ke Jakarta dan sampai akhirnya hati lo sendiri untuk Indonesia gitu. Nanti kita akan ngobrol banyak banget tapi mungkin seperti biasa kita kalau misalnya di sini kita ngomongin soal origin story. Oke. Jadi boleh nggak ceritain Abdur masa kecilnya itu seperti apa sih waktu kecil, orang tua gimana dan lain-lain? Saya waktu kecil tidak terlalu beda dengan anak-anak timur yang lain sebenarnya kehidupan kami dengan orang tua yang strict pada aturan segala macam yang harus sekolah gitu, kalau tidak sekolah dimarahin, yang mengaji harus mengaji, sholat harus sholat gitu-gitu. Kemudian kehidupan kecil saya yang saya ingat tuh lebih banyak dihabiskan di luar rumah. Lebih banyak di luar rumah karena memang di rumah tidak terlalu banyak hiburan yang ada di rumah. Jadi dari pulang sekolah, pokoknya dari sekolah aja sudah di luar rumah. Pulang sekolah itu pun akan keluar rumah lagi sampai nanti sudah maghrib gitu, sore sekali gitu baru pulang lagi. Itu pun kadang-kadang malam masih keluar lagi dengan teman-teman lagi untuk main entah. Mainnya apa sih kalau masih di daerah situ? Macam-macam bang. Jadi kalau misalkan di sekolah biasanya main bola lah ya, main bola, main benteng, main hadang galang gitu segala macam. Lalu pulang dari situ nanti siang itu mainnya udah beda. Mainnya kami cari-cari asam.
Apa bukan itu? main sih lebih tepatnya. Kami Cari makan itu kayak. mencari asam, betul-betul. Asam itu ini kayak yang Asam, buah-buahan di pohon gitu. iya Habis itu iya kalau misalnya asam Jawa ya kalau di sini ya oke. dibilang ya. Iya yang pohon asam itu. Jadi Ya, kami tuh bawa satu karung gitu, karungnya itu masih kosong gitu lah ya. ya. Kami bawa karung biasanya 25 atau yang 20 kilo itu karung beras, bekas karung beras itu. Kami bawa masuk ke hutan-hutan. Seru banget. Masuk ke hutan-hutan, nanti ada pohon-pohon asam tuh, ada yang anak-anak yang sudah SMA gitu-gitu, mereka yang naik dan goyang. Mereka goyang itu nanti yang sudah tua-tuanya itu pasti jatuh. Ya. Jatuh kami ambil, kami masukin karung. Nanti si anak SMA itu karungnya juga kami masukin juga. Oh. Jadi kan dia yang goyang, kalau Iya. dia nggak ada yang dimasukin karungnya kosong nanti. Betul, betul. Jadi kasihan. gitu, itu sampai Bagi hasil nanti, ya sama dia ya. ya sampai karung kita penuh pulang kita. Seru banget sih. Itu nanti macam-macam tuh, bisa ada yang kemudian dibersihkan dan dijual, tapi lebih banyak dibersihkan kemudian Dimakan. menjadi ada yang kami makan langsung, ada yang menjadi tambah-tambah apa bumbu-bumbu di dapur gitu. Kan bikin kuah asam, Ya, ya. bikin apa gitu pakai itu tuh. Bikin manisan. Iya, iya, iya. Kuah asam tuh kayak kuah kuning gitu. Dia pakai asam gitu gak sih kalau gak salah? Iya, jadi ini bedanya kuah asamnya orang timur, Iya. NTT dengan kuah asamnya di sini. Jadi kalau di sini tuh kan kuah asam yang disebut asam tuh tapi tidak asam dia. Iya sih. Kami itu kuah asam betul-betul asam, Bang. Oke. Di cicip itu asam dia. Iya, iya, iya. Kecut gitu kayak. Iya, kecut iya, ya. iya. Karena memang si asam Jawanya itu diperes-peres sampai yang jadi kuah, ya itulah kuah asamnya. Oh, Ya, wow. dicampur dengan kemudian timun apa segala macam jadi kuah asam. Nah, itu jadi sayur tuh. Jadi lapar juga sekarang dengarnya. Iya, iya, itu favorit sih. Iya. Itu favorit sih. Oke. Nah, itu jadi itu nanti sore main bola lagi. Kalau enggak main di laut, di pantai apa segala macam. Kayaknya Nah, enak banget ya masa Enak kecil. banget, Bang. Enak banget, Bang. Enggak ada pikir apa-apa gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya lu ke Jakarta gitu. Iya. Tapi Sampai di Jakarta baru banyak pikiran nih. Sumpah di sana kayak slow-slow aja. Nah, kalau malam mainnya itu biasanya kami main jejak. oke. Main jejak itu biasanya itu level beginnernya itu biasanya itu jejak yang oke, kamu sembunyi, kami cari, tapi kamu kasih jejak ya, kasih kayak kapur, kasih tanda panah Iya, iya, untuk iya, kami iya. cari dia di mana. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau kami itu udah level profesional gitu. Main jejaknya. Jadi main Oke. jejak tuh udah gak ada tanda-tanda apa-apa. Jadi hilang aja di satu kampung itu. Jadi misalkan 10 lawan 10. 10 orang itu hilang aja udah langsung. Hilang aja gitu. Kami yang 10 yang lain ya berusaha mencari dengan insting. Ya. Betul-betul insting gitu. Nyari mereka di mana. Jadi ya, kayak petak kira-kira. umpet biasanya, tapi kalau misalnya petak umpet itu dia pakai kapur untuk ngasih tahu hint Iya. apa petunjuknya di mana. Tapi kalau misalnya yang ini benar-benar nggak ada sama sekali. Ya kayak petak umpet biasa lah ya. Betul. Tapi kalau petak umpet kan kita lihat dia langsung mati kan. Ya. Kalau ini nggak harus disentuh. Mainnya itu bisa sampai jam 10, jam 11 malam. Wow. Apalagi dengan keadaan penerangan susah ya. Oh iya. Jadi itu permainan sangat menarik. Ya, ya, ya. Orang sembunyi di balik pohon pun kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Padahal pohonnya gampang banget gitu. Maksudnya tidak pohon yang gede banget. Saking gelap saking ya. gelapnya ini kita nggak tahu. Iya. Nah itu seru sekali itu. Seru banget. Iya kayaknya masa kecil lu lumayan membahagiakan gitu. Bahagia sekali sih. Tapi sekarang masih kayak gitu gak sih? Kalau misalnya di Kupang itu atau di tempat di desa lo gitu. Maksudnya masih seperti itu atau mereka semua udah mainnya gadget sama nonton YouTube? Iya kayaknya udah enggak deh Bang. Sekarang udah gadget sih. Saya pulang kemarin anak-anak main Mobile Legend tuh. Iya kayak gitu ya. Main Mobile Legend, main apa Free Fire apa segala macam itulah. Iya, iya, iya. Ya sudah tidak seperti kami. Tapi kalau main bolanya masih. Ya. Main bola, main di pantai masih, tapi malam-malam itu sudah lebih banyak yang main game aja gitu. Oke. Lebih banyak gitu. So bokap nyokap juga di kampung yang sama ya saat itu ya? Iya ya. Bapak saya PNS di Dinas Pendidikan pada waktu itu. Ibu saya guru. Oke. Dua-duanya sekarang sudah pensiun. Jadi kalau dibilang keluarga kami itu termasuk mungkin ya bisa dibilang keluarga yang sangat peduli pada pendidikan. Oke. Terlihat dari betapa kerasnya orang tua itu menyuruh kami sekolah. Kalau pokoknya sekolah ada absen satu aja gitu, maksudnya tidak, guru kasih tahu kalau
ada yang dibolos atau alpa gitu, itu pasti pulang kena pukul sih. Pasti kena pukul gitu, karena tidak boleh sama sekali, harus tidak boleh, kalaupun izin ya izin, kalau enggak ya sakit gitu. Kalau alpa tanpa keterangan itu pasti kena pukul sih. Oke. Nah, selama lu sampai SMA, sampai SMA. Jadi saya SD-nya itu sama nenek, oke. kakek dan nenek, SMP sama orang tua, SMA sama nenek lagi. Oke. Lalu kemudian kuliahnya yang saya merantau ke Malang. Hmm. Pertama kalinya akhirnya ke Tanah Jawa. Nah, jadi kami itu karena berlima, ada 5 orang anak, saya anak ketiga. Jadi pada waktu awal itu bapak dan mama itu kan tugasnya di Kupang, di ibu kotanya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian mereka dipindah tugaskan ke Larantuka. Anak yang lain di bawah, sayanya ditinggal sama kakek dan nenek di situ. Wow. Jadi saya tinggal dengan kakek dan nenek sampai saya tamat SD. Karena apa? Lebih karena kakek dan nenek pengen tinggal sama cucunya juga. Ada cucu yang mereka tinggal sama mereka lah gitu. Ya ampun. Oke. Jadi kalau saya dengar ceritanya itu, jadi kakek dan nenek saya itu dengan niat, jadi misalkan ayah dan ibu saya, bapak dan mama ini misalkan berangkat besok, misalkan taruhlah ya, berangkat ke Larantuka besok. Hari ini mereka datang, kemudian mereka itu sudah niat di jalan, mereka bilang, oke kita ke sana, siapapun yang ketika kita masuk pintu, siapapun yang datang dan mau kita gendong, itu yang kita bawa. Jadi dari 4 orang ini tidak ada yang dari awal kakek dan nenek ngincar satu tuh nggak ada gitu. Pokoknya siapa yang mau digendong dan tidak menangis, itulah yang kita bawa, tinggal sama kita gitu. Nah pada saat itu takdirnya terjadi, sayanya yang merangkak ke sana kemudian minta digendong dan tidak menangis. Akhirnya sayalah yang dibawa sama kakek dan nenek. Itu umur berapa berarti itu ya? 11 bulan. Oh wow. Umur 11 bulan. 11 bulan saya sama kakek dan nenek, karena adik saya juga yang perempuan, yang anak keempat itu juga masih bayi. Jadi saya juga sudah tidak ASI lagi kan, semenjak dari mama hamil dia. Jadi sudah tidak ASI lagi. Jadi memang sudah bisa disapih gitu sama orang lain. Ya ke opa oma. Panggilnya apa, kakek nenek ya? Kalau di Kupang bahasanya bayi dan nenek. Bayi dan nenek. Ya, bayi itu kakek, nenek ya nenek gitu. Lucu banget. Bayi dan nenek. Bayi. Akhirnya diambil lah sama kakek dan nenek untuk tinggal sama mereka gitu. Sampai saya tamat SD. Oke. Berarti kamu kayak selama di SD itu taunya bayi dan nenek ini adalah orang tua? Iya, saya sempat di fase hidup yang itu. Saya tahu kalau saya meyakini bahwa saya adalah anak bungsu di keluarga ini gitu. Di keluarga kakek dan nenek ini. Iya. Ya karena anak-anaknya kakek dan nenek kan yang paling kecil pada waktu itu SMP. Oke. Yang pada waktu sebenarnya om saya itu. Iya. Itu dia SMP. Paling kecil dia SMP. Jadi saya pikir ya tidak terlalu jauh. Saya adik lah, saya nih. Iya. Anak bungsu di keluarga ini gitu. Iya. Tapi kemudian dari nama berbeda, karena kami tuh terbiasa pakai nama ayah di belakang nama kami kan. Karena kami tidak pakai marga, jadi pakai nama ayah. Nah saya doang yang namanya Arsyad. Arsyad nama bapak saya, Arsyad gitu. Yang lain-lain tuh tidak ada Arsyadnya gitu. Jadi saya pikir kayak, kok saya beda sendiri ya gitu. Nah dari situ baru saya tahu bahwa saya bukan anak bungsu di sini, saya itu cucu gitu. Akhirnya begitu pindah ke rumah ayah dan ibu yang asli itu gimana? How was that? Sejujurnya sudah tidak dimanja lagi saya. Saya sama kakek dan nenek itu kan dimanjanya minta ampun. Jadi apalagi jadi anak yang paling kecil di situ. Yang lain sudah gede-gede, saya sendiri yang masih kecil. Jadi saya itu dimanjanya minta ampun. Paling lucu. Iya, dimanja sekali. Begitu saya pindah dengan orang tua. Larantuka lagi itu ya? Di Larantuka hal-hal manja yang dulu saya dapat sudah tidak dapat lagi tuh. Wow. Yang mana saya baru tahu bahwa didikannya keras gitu. Maksudnya dengan kakek dan nenek didikan keras juga. Tapi lebih banyak manjanya gitu. Tapi kalau ini sama orang tua tuh tidak ada manjanya lagi, karena yang anak kelima sudah ada gitu. Adik saya yang paling bungsu sudah ada. Jadi kasih sayang itu dari keluarga yang
Maksudnya saya tinggal di tempat, di rumah yang semua kasih sayang itu ke saya. Apapun sayang didahulukan. Lalu kemudian saya di SMP Ya. Di rumah yang apa-apa bukan saya yang didahulukan gitu. Itu memang pada masa-masa itu saya merasa kayak kok nggak enak ya ternyata tinggal sama orang tua ya. Ya. Hal-hal yang ya maksudnya di otak saya yang masih kecil itu saya ngerasa kayak mendingan di kakek dan nenek lebih enak gitu. Iya. Apa-apa saya gitu. Kalau di sini kayak bukan saya yang utamanya. Soalnya gitu. dulunya kalau di kakek nenek lu itu berasa sebagai anak bungsu yang selalu dimanjakan. Betul. Sekarang lu balik ke anak tengah. Iya. Dan di mana pada waktu saya SMP, saya masuk SMP di Larantuka itu, kakak saya yang berdua ini sudah ke Jawa, mereka pesantren. Oh, oke. Mereka pesantren ke Jombang. Jadi sayalah jadi anak pertama di situ. Kebutuhan-kebutuhan rumah yang kalau bapak tidak bisa saya harus urus gitu. Cukup sulit untuk orang yang selama 6 tahun dimanja gitu. Ya. Di SD. Gue gak bisa ngebayangin sih. Kayak tadinya lo anak bungsu, sekarang jadi anak sulung malahan. Dengan segala macam tanggung jawab dan segala macam. Jadi Betul. itu pada waktu itu sih saya merasa kayak ada momen-momen kayak awal-awal tinggal sama orang tua tuh merasa kayak aduh saya pengen pulang deh, pengen ke kakek dan nenek aja deh gitu-gitu. Satu ruangan dengan beliau pun saya takut gitu. Ada hal yang saya lakukan dan salah gitu, ntar saya kena marah. Jadi saya mending melipir. Saya baru masuk teras rumah, bapak saya itu di pintu rumah, beliau lihat saya, beliau sudah menangis. Nah saya tidak pernah menemukan momen ini dalam hidup saya gitu. Jadi kalau bapak saya sampai menangis, ada sesuatu yang terjadi dan ini pasti besar. Saya bingung bagaimana menata mental, menata hati gitu. Karena pertama kalinya saya sadar bahwa saya tidak bisa ketemu lagi orang ini gitu. Tidak mungkin saya lihat lagi gitu. Kecuali nanti sudah di kehidupan yang lain gitu.